yang keseluruhan itu ada 5. Jadi di sini ada probabilitas sebesar 3/5. Sementara untuk yang bola putihnya itu 2/5. Untuk dari pengambilan bola biru dari kotak 2 itu 1/4 karena hanya ada 1 bola biru dari 4 bola di dalam kotak tersebut. Nah, sementara untuk yang bola berwarna putih itu 3/4. Ini jelas karena ada 3 bola putih dari 4 bola di dalam kotak 2. Nah, ini kemudian kita akan mencari terambilnya bola biru, probabilitas terambilnya biru dari kotak 1. Nah, ini merupakan kejadian bersyarat, yaitu terambilnya bola biru dari kotak 1. Jadi kita hanya akan memperhitungkan bola biru yang dari kotak 1 saja. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi P probabilitas terambilnya kotak 1 yang beririsan dengan biru dibagi dengan probabilitas terambilnya bola biru secara keseluruhan. Nah, ini persamaannya akan berubah menjadi seperti ini untuk yang probabilitas bola biru. Jadi terambilnya bola biru di kotak 1 ditambahkan dengan probabilitas bola biru dari kotak 2-nya. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini, probabilitas terambilnya bola biru dari kotak 1 itu merupakan probabilitas bola biru kali dari K1 dikalikan probabilitas dari terambilnya K1. Dan probabilitas terambilnya bola biru di kotak K1 dikalikan probabilitas kotak 1 ditambah probabilitas bola biru dari kotak 2 dikalikan probabilitas kotak 2-nya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa langsung cari ini. Bola biru dari K1 itu 3/5 dikalikan dengan probabilitas K1-nya, dikalikan sepertiga. Nah, ini dikalikan. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk pembilangnya itu ada probabilitas terambilnya bola biru dikalikan dengan kotak 1, ini masih sama, 3/5 dikalikan sepertiga, kemudian ditambahkan dengan probabilitas terambilnya bola biru dari kotak 2 dikalikan dengan probabilitas K2. Jadi ini nanti untuk pembilangnya, probabilitas terambilnya bola biru secara keseluruhan ini dijumlahkan antara terambilnya bola biru di kotak 1 dan kotak 2. Nah, ini untuk pengantar teorema Bayes-nya. Ini sebenarnya ada tugas, tapi saya skip aja untuk tugasnya. Nah, kemudian kita masuk ke ini, decision theory. Jadi di sini adalah teori keputusan, di mana teori keputusan ini masih basic banget ya dari teknik pengambilan keputusan. Nah, ini decision theory itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu expected value atau realis. Kemudian maximax atau optimis. Yang ketiga itu maximin atau pesimis dan minimax atau oportunis. Nah, teori dasar pengambilan keputusan ini sebenarnya ini sangat relevan dengan karakter yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada karakter orang yang realistis, kemudian ada yang optimistis, pesimis, dan oportunis. Nah, ini untuk yang expected value. Jadi, expected value ini merupakan golongan orang-orang yang realistis.
Jadi di sini kita akan menghitung nilai harapan dari masing-masing tindakan atau action yang dipilih, kemudian mencari tindakan dengan nilai harapan terbesar. Nah, jadi di sini itu eh, nanti kita akan menghitung nilai harapan dari masing-masing alternatif, kemudian dari nilai alternatif yang dihasilkan akan dipilih yang terbesar. Nah, ini konsep dasar yaitu menggunakan eh, teorema Bayes. Kemudian yang kedua itu expected kriterianya adalah maximax. Maximax ini mereka yang optimis. Jadi di sini mereka akan mencari nilai tertinggi dari masing-masing kemungkinan dari masing-masing tindakan, kemudian mencari nilai terbesarnya. Jadi dari masing-masing alternatif itu dicari nilai terbesarnya, dan dari nilai terbesar yang muncul hanya akan dipilih satu. Nah, perbedaannya dengan expected value yang tadi, kalau expected value kita itu nilai harapannya yang dicari. Jadi di situ ada faktor probabilitasnya, tetapi di Maximax ini kita nggak mempertimbangkan aspek probabilitasnya. Ini. Mereka hanya melihat payoff terbesarnya dan mengabaikan probabilitasnya. Kemudian yang ketiga itu maksimin atau pesimis. Jadi kalau maksimin ini tipikal pengambil keputusan yang mempertimbangkan hal buruknya terlebih dahulu. Jadi mereka mempertimbangkan worst case-nya dari masing-masing alternatif, kemudian memilih alternatif dengan largest payoff. Jadi kemungkinan terburuknya itu yang terkecil. Jadi ini mencari yang terbaik dari yang terburuk. Nah, biasanya mereka itu cenderung yang pesimistis. Nah, ini kemudian yang keempat itu ada sebentar. Ini oportunis. Untuk yang oportunis, ini mereka melihat dari opportunistic loss-nya. Jadi kalau misalnya ini mempertimbangkan dari masing-masing alternatif. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi yang pesimistis, tapi di sini ada sedikit perbedaannya karena mereka menghitung nilai opportunistic loss-nya. Jadi nilai kerugiannya itu yang paling sedikit. Ini kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaian untuk expected value. Ini misalnya Tommy dan Adrian menjalankan toko sepeda kecil yang disebut itu a bicycle. Kemudian mereka harus memesan sepeda untuk bulan yang akan datang. Jadi mereka di sini itu mau pesan sepeda untuk bulan depan. Nah, jumlah pesanan per paket itu 20. Jadi per sekali pesan atau lot size-nya itu ada 20. Nah, kemudian berlaku harga $70 ketika mereka memesan 20, kemudian $67 ketika mereka memesan 40, dan $65 ketika memesan 60, $64 untuk 80 sepeda. Jadi semakin banyak mereka memesan sepeda, harganya akan semakin murah. Kemudian sepeda yang mereka beli akan dijual kembali seharga $100. Nah, apabila
dari jumlah yang mereka pesan itu tidak habis terjual semuanya, maka sepeda tersebut akan dijual atau dilelang dengan harga masing-masing $45. Nah, akan tetapi jika mereka kehabisan sepeda dalam bulan tersebut, mereka akan kehilangan goodwill di antara para pelanggannya. Jadi, pelanggan yang lari dari mereka itu akan mengakibatkan kerugian sebesar $5 per pelanggan. Nah, di sini Tommy dan Adrian itu memperkirakan permintaan sepeda di bulan depan itu adalah 10, 30, 50, atau 70 dengan probabilitas masing-masing 0,2, 0,4, kemudian 0,3 dan 0,1. Jadi di sini ada 4 tindakan yang ditawarkan dari si pemilik toko. Mereka harus memutuskan tindakan mana yang paling baik di setiap kriteria. Apakah membeli 20 sepeda seharga $70, ya betul, 40 sepeda dengan $67, atau 60 sepeda dengan harga $65, dan yang terakhir membeli sepeda sebanyak 80 unit seharga $64. Nah, tentunya masing-masing ini akan memberikan konsekuensi yang berbeda. Nah, di sini Tommy dan Adrian itu memiliki kendali alternatif mana yang akan mereka pilih di antara keempat tawaran dari si pemilik tokonya. Jadi inti dari teori keputusan itu adalah memutuskan tindakan mana yang harus diambil. Nah, ada 4 kemungkinan alamiah dari hasil forecasting si Tommy dan Adrian tadi, yaitu ada estimasi permintaan sepedanya itu 10 unit, 30 unit, 50 unit, dan 70 unit. Nah, sementara masing-masing permintaan ini tentunya ada probabilitasnya yang tadi. Nah, ini kita yang tahap yang kedua, itu kita membuat payoff tabelnya. Di kolom yang paling kiri, itu kondisi alamiahnya. Kemudian untuk yang sebelah kanan, di bagian baris ini ada action, atau tindakan yang ditawarkan dari si pemilik tokonya. State of nature-nya seperti yang disebutkan tadi, ada permintaan sebanyak 10, kemudian 30, 50, dan 70. Ini bisa dituliskan sekalian untuk probabilitas masing-masing demand-nya. Ada yang 0,2, 0,4, 0,3, dan 0,1. Sementara untuk yang action ini, ada pembelian sebanyak 20 unit, 40 unit, 60 unit, dan 80 unit. Nah, untuk mengisi nilai di masing-masing kotaknya, ini kita harus menghitungnya. Ini misalkan kita akan menghitung nilai ini, berarti action yang dipilih adalah membeli 60 dengan demand sebesar 50. Kita akan memprediksikan untuk cash flow-nya di sini. Jadi 60 harga belinya itu adalah 60 dikalikan harganya tadi berapa? $65. $65. Jadi di sini hasilnya mereka itu mengeluarkan modal sebesar 3.900. $3.900. Kemudian keuntungan yang mereka dapatkan ini mereka kan 50 unit sepeda
dikalikan dengan harga jualnya itu mereka adalah $100. Jadi harganya adalah eh, harga jual sepedanya itu secara keseluruhan adalah 5.000. Nah, dari 5.000 ini kemudian mereka kan belinya 60, sementara permintaannya cuma ada 50. Jadi 60 dikurangi 50 itu masih ada sisa 10 sepeda yang dijual secara sale atau diskon diobral seharga $45. Mereka masih mendapatkan uang sebanyak $450. Nah, jadi dari hasil cash flow ini mereka masih mendapatkan keuntungan sebanyak berarti 5.000 ditambah 450 dikurangi 3.900, 1.550. Nah, ini dari masing-masing action dan state of nature-nya ini nanti harus dihitung. Jadi nanti ketemu nilai 50, kemudian minus 330, minus 650 sampai seterusnya di nilai 2.330 ini. Kemudian setelah itu kita membuat opportunistic loss table. Jadi di sini kita akan menghitung perolehan maksimum berdasarkan kondisi alamiah yang terbaik yang bisa dilakukan Tommy, Adrian jika ada permintaan sebesar 30 misalnya. Nah, ini opportunistic loss table di sini ini semakin kecil angkanya itu akan semakin baik. Jadi ini kan sudah diketahui nilai terbesar dari masing-masing barisnya. 50, 770, 1.550, dan 2.330. Nah, ini untuk membuat opportunistic loss tabelnya, ini diabsolutkan nilainya, di masing-masing dikurangi dengan nilai 50. Jadi 50 minus 50, maka di sini hasilnya 0. Kemudian 380 tadi itu diperoleh dari minus 330 dikurangi dikurangi 50. Jadi ini minus 330 dikurangi 50, tapi diabsolutkan. Jadi hasilnya 380 dan seterusnya. Jadi untuk yang demand 30 ini juga 550 dikurangi 770, hasilnya 220. Ini 0. Kemudian 450 dikurangi 550 itu nanti seterusnya akan diabsolutkan. Maaf, 450 dikurangi 770. Dan nanti untuk yang 50 dan 70 itu juga dilakukan hal yang sama. Nah, kita mulai menghitung expected value criterion. Jadi kita akan menghitung nilai harapan dari masing-masing tindakan yang tadi. Berarti di sini ada 4 tindakan dengan mengalikan probabilitasnya dengan nilai akhir di payoff tabelnya. Nah, ini. Jadi di sini ini misalnya saya ambil contoh yang pembelian 60. Pembelian sebanyak 60 unit sepeda. Jadi kita fokus di kolom yang ini saja. Nah, nanti ini di sini berarti dari yang payoff tabelnya, dari yang tabel pertama dibuat.
mungkin pakai yang lain aja. Ini dari yang kolom ini, kolom pembelian sebanyak 60. Ini dikalikan dengan masing-masing probabilitasnya. Jadi 0,2 dikalikan dengan 600 minus 650, 0,4 dikalikan dengan 450, 0,3 dikalikan dengan 1550, 0,1 dikalikan dengan 2050. Nah, itu nanti nilainya dijumlahkan. Jadi nilainya, nilai yang diperoleh untuk nilai harapan ketika kita memilih tindakan 60, membeli 60 adalah 720. Nah, ini harus dihitung masing-masing untuk pembelian yang 20, 40, dan 80. Caranya sama. Berarti kalau untuk yang pembelian 20, ini 50 dikalikan 0,2 ditambah 550 dikalikan 0,4 ditambah 450 dikalikan 0,3 ditambah 350 dikalikan 0,1. Nah, nanti itu nilai akhirnya berapa? Berarti itu nilai harapannya. Kemudian untuk decision theory yang kedua, maximax criterion, itu lebih mudah dibandingkan dengan nilai expected value yang tadi. Jadi kita hanya akan memperhatikan angka terkecil di setiap kolomnya. Kemudian mengambil yang terbaik atau nilai terbesar dari nilai tersebut. Nah, jadi di sini mana? Angka terkecil di setiap kolom, kemudian mengambil yang terbesar. Nah, ini dilihat dari nilai, ini nilai tabel payoff-nya, nilai terkecil di setiap kolomnya. Jadi yang kolom pembelian 20 itu nilai terkecilnya 50, kemudian pembelian 40 itu nilai terkecilnya minus 330, pembelian 60 itu nilai terkecilnya minus 650, dan yang 80 ini minus 970. Dari keempat nilai tersebut, kita akan mengambil nilai yang paling besar. Jadi nilai yang terbesarnya adalah nilai 50 ini. Ini untuk yang maximax. Oh, maximin. Oh, berarti ini tadi kelewat satu ya. Tadi yang maksimin kriterian itu yang barusan, nilai terkecil dari setiap kolom, kemudian mengambil nilai terbesarnya. Kalau yang maksimal kriterian itu kebalikannya yang tadi, kita memperhatikan jumlah terbesarnya. Ini jumlah terbesarnya di setiap kolom, kemudian mengambil nilai terbesarnya juga. Jadi kalau yang hijau ini nilai terkecilnya, sekarang kita cari yang nilai terbesarnya. Jadi dari pembelian 20, ini nilai terbesarnya adalah 550, kemudian yang pembelian 40 itu 1270, pembelian 60 itu 2050, dan pembelian 80 nilai terbesarnya adalah 2330. Nah, jadi yang dipilih itu yang 2330. Jadi kalau maximax itu cari nilai terbesarnya, diambil yang terbesar. Sementara kalau yang maksimin, cari nilai terkecil, kemudian cari yang terbesar dari yang kecil tersebut. Nah, yang terakhir itu minimax criterion. Nah, ini yang menggunakan opportunistic loss atau regrettable
untuk kriteria minimum. Pastikan jumlah terbesar di setiap kolom, kemudian mengambil nilai terkecil dari nilai tersebut. Nah, karena ini diambilnya dari nilai terbesar, kemudian cari yang paling kecil, ini dari opportunistic loss tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat di tiap kolom ini nilai terbesarnya untuk yang pembelian 20 adalah 1980. Kemudian untuk yang pembelian 40 nilai terbesarnya adalah 1160. Pembelian 60 itu 700. Dan pembelian 80 itu 1020. Nah, dipilih yang paling kecil berarti yang 60. Jadi solusi optimal dari minimax kriteriannya adalah membeli 60 unit sepeda. Nah, ini setelah menghitung mulai dari expected value, kemudian maximax, maximin, dan minimax, maka dibuat summarize kriteria dan base action-nya. Nah, ini di sini sama seperti tabel yang tadi, ada action untuk pembelian 20 unit, 40 unit, 60 unit, 80 unit. Nah, di sini dimasukkan nilai expected value dari hasil perhitungan. Ingat kalau expected value itu diambil nilai terbesarnya. Jadi 740 atau membeli sebanyak 40 unit sepeda. Sementara untuk yang maximax itu juga diambil nilai terbesarnya, yaitu 2330 atau membeli 80 unit sepeda. Untuk yang maksimin ini diambil nilai terbesar, yaitu 50 atau base action-nya pembelian 20 unit sepeda. Untuk kriteria minimax itu mereka mengambil nilai terkecil. Nah, nilai terkecil di sini itu maksudnya kemungkinan kerugian terkecil yang harus ditanggung oleh si Tommy dan Adrian tadi, yaitu membeli 60 unit sepeda. Nah, ini jadi konsep dasar dari teori pengambilan keputusan. Nah, ini di sini nanti di PowerPoint di halaman terakhir ada soal latihan. Nanti teman-teman bisa mengerjakan, kemudian diupload di LMS. Nanti boleh ditulis tangan, kemudian nanti di PDF-kan, baik itu di foto atau di scan, atau dikerjakan, diketik di Word, terus di-save as PDF dan di-upload. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya. Untuk nanti soal yang diberikan itu, kalau mau dikerjakan terus mau recordnya apa enggak, Bu? Gimana? Minta record dari hasil tadi, barangkali Oh, ada yang oh iya bisa nanti jelas. ini Mbak Cahya Embun mungkin mic-nya bisa di-mute dulu ya. Nah, ini untuk recording materinya nanti akan saya sertakan juga di LMS-nya ya, Mas. Nanti akan saya upload untuk recordingnya. Tuh. Mau nanya lagi, Bu. Ya, Yang tadi soal latihan itu pakai metode apa tadi? itu nanti teman-teman harus menyelesaikan dengan keempatnya. Jadi, Awal. mulai dari expected criterion, expected value-nya, kemudian maximax, minimax, dan maximin.
Itu langkah pengerjaannya sama persis sama soal yang barusan kita bahas. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi lainnya yang mungkin perlu ditanyakan atau didiskusikan? Kalau misalnya enggak, ini kemarin saya habis baca-baca, kemudian ada sedikit insight yang menarik. Ternyata 10 CEO terbaik dari 20 daftar CEO terbaik itu mereka rata-rata berlatar belakang insinyur. Nah, tentunya kalau di tempat kita itu insinyur itu yang menyandang gelar akademiknya itu sarjana teknik. Ini kenapa mereka bisa jadi CEO terbaik? Nah, ini salah satu situs survei dari Harvard Business Review. Mereka itu menyatakan bahwa the best CEO di 2018 itu dari 100 itu ya, 34-nya itu memiliki latar belakang insinyur, dan ini jumlah ini lebih banyak dibandingkan mereka yang bergelar MBA. Jadi 10 dari daftar 20 CEO terbaik di dunia itu adalah insinyur. Ini salah satu, bukan salah satu ya, beberapa contohnya. Beberapa contohnya itu ada Jeff Bezos, CEO Amazon, Satya Nadella, CEO Microsoft, Mary Barra, CEO General Motor, Ursula Burns, CEO Xerox. Dan kalau misalnya ini mereka latar belakangnya itu banyak, ada yang di bidang elektronika, kemudian ada yang di bidang IT, computer science, dan kalau ada juga yang dari mesin. Nah, ini kenapa sih para insinyur itu bisa menjadi top leading di antara CEO-CEO lainnya? Ya, ini kalau dari faktanya, mungkin ini memang ada pergeseran tren. Dari 2006 ke 2016, itu perkembangan industri di bidang teknologi itu naik pesat. Bahkan mereka itu mampu menggeser industri perminyakan di dunia. Nah, ini secara tidak langsung itu pasti akan mempengaruhi performa perusahaan. Nah, ini saya peroleh data tahun 2020 kemarin. Brand value dari masing-masing perusahaan. Nah, dari 15 besar ini mayoritas itu juga di bidang teknologi. Ini memimpin, bahkan ngalah-ngalahin banyak industri lainnya. Nah, ini ternyata setelah dikaji, kenapa sih insinyur itu mampu menjadi CEO terbaik? Jadi di sini itu diungkapkan, menurut Jane Meister, founder Future Workplace Academy, itu mereka memiliki 3 karakter unik. Yang pertama itu penguasaan data, kemudian system thinking, dan problem solving. Nah, penguasaan data. Rata-rata insinyur itu mereka mampu membuat keputusan yang didasarkan pada data, evidence-based decision making. Jadi, dengan data yang diperoleh, dari data yang dimiliki tersebut, mereka itu mampu melihat pergerakan pasarnya, kemudian merumuskan produk dan layanan yang sesuai tren kebutuhan pelanggan, dan mengefisiensikan proses produksi dan operasional perusahaannya. Jadi mereka mengambil keputusan itu dengan membuat analisa dari data-data yang diperoleh. Entah itu data di pasaran, kemudian data produktivitas karyawannya, kemudian identifikasi pemborosan-pemborosan yang mungkin muncul di setiap prosesnya. Nah, ternyata evidence-based decision making ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute.
Mereka mengatakan bahwa perusahaan yang berfokus pada penggunaan data, mereka 20 kali lebih berpeluang untuk mendapatkan pelanggan, 6 kali lebih berpeluang untuk membuat pelanggannya loyal, dan 19 kali lebih berpeluang untuk lebih untung. Nah, kemudian karakter selanjutnya itu system thinking. Jadi sistem thinking itu bagaimana seorang insinyur itu menggunakan helikopter view untuk melihat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dari aspek saja. Tidak berarti mereka yang engineer yang fokus di produksi hanya akan memperhatikan proses produksinya saja. Mereka pasti akan memperhatikan aspek lingkungan, kemudian sosial kemasyarakatan, kebutuhan dari si konsumen, kemudian ya semua aspek, semua stakeholder yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu pasti akan menjadi concern mereka. Nah, selanjutnya itu kemampuan problem solving. Karena mereka itu melihat segala sesuatunya itu berdasarkan helikopter view, jadi mereka itu mampu menyelesaikan masalah secara optimal. Nah, tetapi tidak semua insinyur pada akhirnya bisa menjadi CEO terbaik. Kenapa? Jadi di sini ada dua alasan utama kenapa insinyur tidak dapat menjadi insinyur terbaik. Yang pertama, itu memang tidak semua dari mereka itu mengincar jabatan CEO. Kemudian untuk yang kedua, insinyur yang mengejar jabatan CEO itu belum tentu cocok untuk menjadi CEO. Karena apa? Ini kalau tadi tiga hal yang tadi, kemampuan penggunaan data, kemudian system thinking, dan yang terakhir itu tentang problem solving, itu merupakan nilai lebih dari seorang insinyur. Tetapi beberapa kekurangan yang umumnya ditemukan itu yang pertama, mereka itu kurang pandai menggerakkan orang lain. Kemampuan komunikasinya mereka untuk mengakuisisi, kemudian menggerakkan orang lain untuk memberikan dukungan terhadap mereka itu kurang. Kemudian mereka juga kurang pandai dalam menjual gagasan atau ide. Yang ketiga, karena mereka itu terlalu fokus pada apa yang dikerjakan, mereka itu kurang dalam ketajaman bisnisnya, kurang pandai membaca peluang. Yang mereka tahu itu hanya membuat produk yang perfect, produk yang inovatif, yang mungkin sebenarnya produk tersebut itu tidak terlalu dibutuhkan oleh pasar. Nah, yang keempat, itu rata-rata dari mereka itu berjarak dengan pelanggan. Karena apa? Karena sisi empati dari si insinyur ini kurang. Jadi mereka tidak bisa memaintain pelanggan itu dengan baik. Nah, jadi mungkin dari empat kekurangan ini, teman-teman itu udah mulai bisa minimal itu belajar bagaimana cara teman-teman itu berkomunikasi secara baik, secara profesional, agar nantinya itu bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, Oke. Jadi itu sedikit intermezzo saja. Nanti kalau misalnya saya belum upload recordingnya di LMS, mohon ada yang mengingatkan saya ya untuk segera menguploadnya. Nah, sekarang kita presensi terlebih dahulu. Azril, Hadir, Bu. Firman, Hadir, Bu. Risna Indah, Hadir, Bu. Yugo, Hadir, Bu. Dewi Kotrunada, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Ridya Ayu, Hadir, Bu. Syifa,
Hadir, Bu. Cahya Embun, Hadir, Bu. Dia Ayu, Hadir, Bu. Mas Aji, Hadir, Bu. Romauli Lubis, Hadir, Bu. Syahfara, Hadir, Bu. Anggrata, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Ibu. Putri Indrayana, Hadir, Bu. Sadana, Hadir, Bu. Fahri Ananda, Hadir, Bu. Uswatin Nurul Masruroh, Hadir, Bu. Dimas Yuda, Hadir, Bu. Yasirli, Hadir, Bu. Akbar Maulana, Hadir, Bu. Andre Niko, Hadir, Bu. Wahyu Mulyo Santoso, Hadir, Bu. Lamhot, Hadir, Bu. David, Oke, jadi perkuliahan hari ini saya cukupkan. Nanti kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi bisa japri saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Matur nuwun, Bu.